Halo, selamat malam semuanya. Selamat bergabung di YouTube Abang Sunan, teman-teman. Dan jangan lupa subscribe dulu untuk bagi kalian yang selalu ingin belajar tentunya tentang dunia digital marketing. Ya, yang kita akan bahas itu adalah Facebook Ads Marketing. Kita akan belajar tutorial bagaimana cara beriklan dengan Facebook Ads Marketing. Seperti itu ya, teman-teman. Enak, teman-teman. Nah, mari kita mulai ya. Sebelum kita mengenal dari Facebook Ads Marketing, saya akan jelaskan terlebih dahulu. Saya akan sharing terlebih dahulu secara singkat, biar teman-teman semuanya juga paham kayak gitu. Di sini itu ya, jadi kita itu sebelum ngiklan, kita harus menentukan tujuannya dulu nih. Ada di bagian campaign, kita harus menentukan tujuan terlebih dahulu. Apa tujuan iklan kalian? Tujuan iklan itu ada beberapa pilihan. Ada interaksi, ada menaikkan engagement, kemudian ada menaikkan penjualan, menaikkan omset dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian di bagian kedua ini ada ad set, menentukan audiens. Jadi kalian itu harus punya data nih. Kalian harus punya data bagaimana usianya gitu ya. Kita nggak mungkin dong jual mobil ke anak yang baru umur 13 tahun ataupun 10 tahun. Untuk usianya itu kita harus menargetkan, lokasinya juga pun kita harus menargetkan banyak pasarnya itu sebelah mana nih. Kan kita harus menentukan gitu. Contoh, kita mau jadi eksportir nih. Kita punya barang itu, kita punya produk jualannya itu adalah arang briket. Arang briket itu biasanya dia dibeli oleh usia dari umur 21 tahun sampai dengan usia 50 tahun. Lokasinya bagaimana? Karena posisinya sebagai posisi ekspor, itu lokasinya biasanya di daerah Timur Tengah. Misalkan ke Abu Dhabi nih, ke Arab Saudi gitu. Kemudian jenis kelamin, ya arang berikat biasanya kan digunakan untuk sisa, untuk rokok Arab, rokok orang Timur Tengah. Biasanya itu ada jenis kelaminnya, itu biasanya laki-laki, seperti itu. Dan internal placement dan budget gila banyak lah. Kemudian ada juga ads menentukan iklan. Jadi kita harus membuat iklannya dulu, kontennya terlebih dahulu seperti itu. Biar lebih enjoy, mari kita mulai saja ya. Oke, yang pertama kita harus punya akun Facebook dulu. Ini akun Facebook seperti biasa. Kemudian apa syaratnya untuk kita bisa melakukan promosi berbayar atau beriklan di Facebook gitu ya. Kita lazim dengan adanya pembicaraan dengan Facebook Ads Marketing. Wah, pengen iklan dong di Facebook Ads Marketing biar cepat kaya gitu ya. Bisa, teman-teman. Nah, syarat pertama itu kita harus punya akun Facebook. Kemudian kita harus ada halaman. Halaman ini bagian sini ya. Ini kenapa ada foto? Nah, ini halaman ya. Ini halaman itu ada. Nah, ini kita harus punya halaman. Salah satu contohnya ini adalah halaman Facebook saya. Upswitch Textile gitu ya. Baru kita bisa masuk ke pengelola iklan Meta gitu ya. Facebook Ads Marketing itu gitu. Bagaimana untuk masuk login ke sini? Nah, loginnya itu dengan cara klik pengelola iklan. Nah, kurang lebih lah seperti itu ya. Langsunglah masuk ke sini gitu. Oke. Nah, untuk membuat iklan yang pertama ini adalah kita harus klik buat nih. Nah, di jenis pembelian kalau saya biasanya memang default ya. Default, jadi kita ya udah tidak perlu diubah lagi lelang dan reservasi. Kalau reservasi itu dia secara advantage, jadi dia diatur oleh Facebooknya. Kalau lelang kita ya secara manual saja. Nah, ini yang dinamakan oleh tujuan. Tujuan kita itu mau apa nih? Kita mau awareness ya, kita untuk meningkatkan engagement gitu. Untuk meningkatkan traffic, jadi traffic itu kita punya konten itu naik terus gitu ya. Nah, kemudian ada interaksi. Interaksi itu ketika kita ingin ada yang banyak like, comment, share, kita tujuannya adalah interaksi. Kemudian ada juga penjualan. Nah, kalau saya itu biasanya memang secara pengalaman saya selama kurang lebih 50 tahun ya di Facebook Ads Marketing, itu saya itu biasanya pakai penjualan untuk mendongkrak omset seperti itu ya. Nah, ini tentukan dulu
tujuan kalian mau apa nih beriklannya. Kalau saya penjualan ya. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut. Oke, lanjut. Nah, di bagian sini, ini format kampanyenya itu kan ada dua nih. Ada kampanye penjualan manual, ada kampanye belanja advantage. Jadi, itu dua perbedaannya. Kalau manual itu kita bisa setting sendiri nih. Kalau yang advantage, itu diatur oleh Facebooknya. Memang bagus, cuman ketika kita boncos, kita cukup sulit untuk mengatur. Budgeting biaya pengiklannya seperti itu. Mari kita mulai lanjut ya. Oke, lanjut. Oke, nah ini adalah nama kampanye gitu ya. Kita nama kampanye apa nih? Misalkan saya jangan passion ya. Passion aja lah. Biar lebih elegan gitu terlihatnya. Passion Absu, Abang Sunan, Absu itu ya. Passion Absu. Nah, mulailah ke bawah nih teman-teman. Nah, cuman gini doang kok untuk di halaman pertama. Ini cuma gini doang. Ya. Cuma gini doang. Terus kalian langsung coba langsung berikutnya. Oke, nah di sini bagian terpenting yang tadi saya jelaskan. Ya. Ini yang saya jelaskan tadi. Bahwa di sini kita namain dulu lah tutorialnya, namain dulu. Misalkan kaos ada. Nah, ini adalah kita kasih nama kaos iklan. Kaos iklan Absu nih. Seperti ini. Kita kasih nama ya. Kita tunggu loading dulu nih. Nah, ini untuk tujuannya. Ini untuk tujuannya, teman-teman. Kalian mau iklan itu mau dilarikan kemana? Mau ke situs web. Nah, kalau situs web itu kita harus pakai pixel nih. Ya, pakai metapixel itu sangat diperlukan. Jadi metapixel itu adalah suatu pendataan. Ketika kita beriklan satu kali, itu datanya kesimpan nih. Misalkan banyak yang interaksi, banyak pembelian itu dari usia segini sampai segini. Nah, itu bisa pakai pixel. Cuman memang kalau untuk pakai pixel perjalanannya cukup panjang. Kita mah buat pemula aja ya. Saya akan mengajarkan untuk yang baru-baru aja gitu. Mari kita mulai dengan mengarahkan dari suatu iklan tersebut itu ke WA, ke WhatsApp, ya. Nah, ini ya teman-teman. Nah, ini ada dari aplikasi pengiriman pesan. Nah, pengiriman pesan ini saya tuh ke WhatsApp. Ya udahlah, cuma WhatsApp doang kan. Nah, ini pengiriman pesan. Contohnya seperti ini nih. Nah, di sini kita harus menentukan anggaran. $1 itu berapa ya sekarang? 16.000 kalau nggak salah. Berapa ya $1 sekarang ya? Kasihlah 17.000. Oh iya, 15.000 ya. Kita kasih 17.000. Nah, gitu. 70.000 lah. Kita kasih 70.000. Nah, kalau biasanya memang saya itu tidak ada batas limit. Tidak ada batas limit untuk tanggal berapa sampai tanggal berapa gitu ya. Nah, setelah itu, setelah anggaran teman-teman, kalian boleh langsung cek dulu nih. Nah, kalian harus cek dulu, beralih ke gunakan pemirsa asli. Nah, di sini yang saya bilang tadi, kita mau jual passion itu ke umur berapa nih? Ya, kita mau jual passion ini ke umur berapa? Misalkan lokasinya nih, kita lokasinya dari mau ke Indonesia mah lega teuing gitu nya. Misalkan saya mah hayangna jualan kaos teh, jualan baju teh hanya orang-orang Jakarta ya. Nah, ini tinggal Jakarta aja. Pilih misalkan target iklannya itu Jakarta. Jadi iklan kita itu akan tersebar hanya di Jakarta saja. Misalkan tambah lagi, penggunaan kaos terbanyak itu biasanya di
di mana ya? Nah, Jawa Tengah. Kita langsung cari aja saja Jawa Tengah di sini ya. Aduh, mas teh. Aduh, mas teh. Ya. Ataupun banyak lain lah. Nah, negaranya misalkan kita mau ke Amerika, ke Bermuda, wah inilah kayak gitulah. Pokoknya banyak lah. Silahkan search aja ya untuk tujuan iklannya. Nah, setelah itu mari kita set untuk umur. Kalau umur itu untuk update dari tahun 2024 itu kita bisa menggunakan yang dari umur 13 nih ya. Ataupun umur 21. Jadi yang hanya punya yang iklan kita itu akan tersebar ke umur segituan. Gitu. Kemudian jenis kelamin, bentar ini. Masa 65 tahun mulai kaosnya asa tepuguh. Kita harus rubah dulu ya, biasanya kaos tuh di umur 41 lah cukup gitu. Nah, kaos kita itu diperuntukkan untuk laki-laki atau perempuan. Di sini itu ada jenis kelamin nih. Jenis kelaminnya wah banyak bencong kan mau mungkin gitu ya. Bencong kayak gitu pakai kaos kan nggak ada. Nah, kalau untuk jenis kelamin ini itu bisa pilih nih dengan sesuai tujuannya. Kalau saya kan kaos ya. Ya udah saya mah buat laki-laki bisa, buat perempuan bisa. Tapi kalian jangan ini nih. Misalkan kalau menargetkan untuk jenis kelamin, contohnya kita jualan popok bayi. Jualan popok bayi itu tujuannya kan buat bayi ya dipakainya. Siapa sih pembelinya? Biasanya mamahnya. Siapa yang bayarnya? Siapa yang nyari uangnya? Biasanya bapaknya. Tapi kekuasaan di atas bapak itu ada mama ya. Yang mama selalu minta, "Bapak check out ya," misalkan. Nah, bisa pilih nih yang perempuan, target audiensnya misalkan kalau jualan popok ya. Seperti itu. Kan bapak mah bagian nyari duit gitu. Gak mungkin atau ngurusin popok mah langsung tiba-tiba, kan harus ibu yang ngurusin gitu ya. Masa anaknya pakai popok ukuran L terus tiba-tiba bapaknya karena kasih sayang ngasih yang pamper ya popoknya ukuran triple XL, kan atuh jika tuyul jika lain tuyul atuh jika tuyul dan Mbak Yul ya kayak gitu. Ini kalau saya ini kaos ya, kalau kalian ya terserah. Di sini jenis kelaminnya ya semua kayak gitu. Oke. Nah, setelah itu teman-teman, itu sebenarnya mudah kalau yang udah biasa itu. Karena memang saya terbiasa di luar. Jadi ketika masuk ke dalam sini, wow, lumayan juga gitu. Iya, kita sama-sama belajar lah intinya. Nah, ini tuh ada cari pemirsa yang ada, misalkan pemirsa khusus itu misalkan kita wah biasanya popok bayi mah nemelina yang belinya, yang kalau popok bayi itu biasanya yang belinya ibu-ibu misalkan ya. Nah, aduh bentar ya, ini koneksinya teman-teman tuh loading terus. Ya udahlah pokoknya langsung di tab. Kalian cari nih permisa, oh saya pengen targetnya ke ibu-ibu, setelah ibu-ibu itu targetnya kemana gini kan gitu ya, banyak lah pokoknya seperti itu, penargetan terperinci. Nah, ini jangkauannya itu 21.000 teman-teman, jangkauannya. Yang klik tautannya itu yang bisa masuk ke web kita ataupun ke WA itu kurang lebih ya estimasi ya seginilah. Ini makanya kita harus riset dulu nih bagaimana. Nah, setelah itu teman-teman langsung klik kita berikutnya. Oke, baru kita namakan iklannya itu namanya misalkan Absu Kasep kaos. Nah, Absu Kasep itu singkatan, ternyata Kasepa itu adalah Kasepa kuda. Nah, ini singkatan. Bentar ini loading terus, aduh, tidak bersahabat ini. Nah, kalau di sini, ini kan sudah diberikan nama iklan ya.
Kemudian untuk halamannya ini ke Absolute Textile punya saya. Kemudian saya menyandingkan juga ke Instagram. Ini Absolute Textile. Nah, di sini sumber materi iklan yang saya tadi bilang konten nih, kayak gini konten itu. Kayak gini, ini isinya kayak gini nih. Nah, ini konten namanya. Ini copywriting. Oke. Unggah manual, gambar atau video tunggal, cenah. Ya, banyak atuh. Sebetulnya mah. Unggah manual. Aduh. Oke ya. Kita unggah manual nih. Kita unggah manual. Siapkan materi iklan. Iklan kita mau pakai gambar apa video? Banyak. Saya mah pakai gambar aja lah, yang simpel gitu ya. Kan ini mah contoh gitu. Media. Aduh, ini tuh loading terus, teman-teman. Misalkan pakai yang ini aja lah. Pakai kaos ini nih. Langsung optimalkan saja ya. Langsung optimalkan, selesai. Tuh kan. Bentar loading, sabar. Sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Jadi masih diupload ya teman-teman, sabar. Oke, setelah unggah manual, kita sembari menunggu nih ada di materi iklannya ya. Nah, ini deskripsi itu ini ya teman-teman. Deskripsi ini adalah ini nih. Ada kolagen site gitu. Seperti itu. Nah, kayak gini nih. Ini halaman-halaman saya, kemudian ada bersponsor. Nanti kalau gambarannya itu seperti ini. Gitu. Misalkan saya deskripsinya ganti Absu kasep. Misalkan loading nih. Salah, bentar ya. Ini loading. Wifi-nya jelek sekali. Aduh. Nah, ini yang tadi yang saya bilang interaksinya mau kemana? Nah, ini ya yang saya tadi bilang kita maunya diarahkan apa sih si call to action ya? Ini nih, call to action namanya. Coba belajar bahasa Inggris terlebih dahulu biar lebih pinter lah. Call to action. Nah, ini WhatsApp. Wah, saya mah pengennya hubungi kami misalkan. Boleh teman-teman. Ini bisa pakai hubungi kami itu. Hubungi kami. Nah, kayak gitu ya. Nah, ini nih yang tadi saya bilang headline. Headline ini bisa dirubah juga. Misalkan Absu kasep ngobrol yuk. Nah, kayak gini lah. Ya. Jadi silakan bervariasi saja dengan copywriting sekalian ya. Kalau kalian mau lebih terperinci boleh ikut kelas saya. Kelas apa Kang? Kelas kakap gitu ya. Ada kelas kakap, kelas nila, kelas mujair, banyak lah. Yang enggak ada itu kelas lele gitu. Nah, ini ya. Nih. Kurang lebih seperti itu. Ini ya, teman-teman. Untuk penempatannya. Aduh. Bentar. Nah, ini tuh ada misalkan ketika klik kita ini, halo, bisa minta info lebih lama. Udahlah simpanlah itu mah terserah kalian ya. Terserah kalian mau buat apa juga. Nah, di sini Absu kasep pisan geningan misalkan gini nih. Absu kasep pisan geningan. Ntar ya masih loading, seharusnya ada kontennya di sini. Seharusnya ada deskripsi. Misalkan teks utamanya Absu kasep jualan kaos. Absu kasep jualan kaos. Hoyong umroh. Pajero spot. Naon deui nya tuh nya.
Bumi Ageng Sapertos Raffi Ahmad gitu ya, seperti itulah. Nah nanti akan ada nih, nah ini nih yang menjadi copywriting. Misalkan ini mah saya cuma bercanda doang ya kalau di sini mah, kalau di tutorial ini mah cuman silakan kalian untuk berpikir kritis bagaimana menarik audiens tersebut. Nah setelah dari sini teman-teman, saya akan kasih contoh aja ya untuk deskripsinya. Untuk deskripsi di bagian sini nih, saya akan berikan contoh. Misalkan perumahan ideal, misalkan kita jualan rumah. Perumahan ideal, posisi strategis, posisi ke jalan tol itu adalah 1 menit, teman-teman. Itu adalah copywriting, ya. Bermain kata-kata untuk menarik penjualan, gitu. Meningkatkan penjualan, menarik audiens, menarik customer, bukan menarik tambang seperti Agustusan, bukan. Seperti itu. Ya, silakan bervariasi, banyak sekali ya kalau untuk itu. Tapi catatannya adalah kita tidak bisa overclaim. Overclaim itu, jadi misalkan overclaimnya itu kita jual produk pemutih kulit. Nah, langsung di deskripsinya itu ya di bagian sini. Ini produk ini bisa memutihkan dalam jangka 1 hari. Misalkan bisa memutihkan jangka 1 hari, bisa putih seperti orang Cina. Nah, ini kan tidak masuk akal gitu. Facebook juga tidak sebodoh itu, teman-teman. Ya. Ya, silakan bervariasi. Kita ngasih tutorial saja biar lebih enak saja ya. Oke, setelah percakapan kemudian, nah di sini teman-teman bisa langsung terbitkan. Ini bisa langsung diterbitkan juga ya. Ini bisa langsung diterbitkan juga. Ini bisa langsung diterbitkan juga. Jadi kita itu ngiklannya maunya di mana nih? Mau di Instagram, Facebook Stories, Instagram Stories, beranda video dan hal. Pokoknya ini banyak sekali. Kalau ini saya kan dipakai aja semuanya ya gitu ya. Biar lebih banyak, biar banyak juga audiensnya gitu. Nih. Kalian mau yang mana nih? Tuh kan. Ini tuh bisa dipilih juga gitu sebetulnya. Kalau kita mau pilihnya mau kemana, saya mah pengennya di Facebook Stories aja misalkan ya, kayak gini nih. Ini bisa teman-teman. Jadi yang lihat kita itu cuma di Facebook Stories doang, seperti itu. Oke, mari kita akan coba terbitkan. Dan tentunya kalau produknya kata-katanya, copywritingnya, kontennya itu overclaim, tidak sesuai, tidak masuk akal, itu akan di-ban. Yang pertama, resikonya akun kita itu akan di-ban. Kemudian setelah di-ban, ya kita harus buat akun baru dong. Kita harus buat fanpage baru dong. Nah, kemudian setelah itu kalau misalkan kata-kata kita tidak masuk akal juga, ya kita tidak bisa menerbitkan ya di bagian sini. Nah, kita langsung saja terbitkan nih. Oke, memuat. Set, menerbitkan 1 dari 3. Yaitu ini adalah namanya 3 proses. Ini adalah namanya 3 proses. Oke. Tuh kan saya bilang apa? Perlu WhatsApp bisnis, akun WhatsApp tidak perlukan. Nah, oh iya saya lupa. Kalau untuk pesan WhatsApp itu kita harus pakai WhatsApp bisnis, teman-teman. Jangan lupa ya. Kita harus pakai WhatsApp bisnis. Ini saya masih pakai WhatsApp ini lah. Ya, intinya konversinya mau kemana nih? Ya udahlah. Kita coba dulu aja yang ini ya. Akun WhatsApp bisnis diperlukan menjalankan iklan. Itu salah satu syaratnya memang harus pakai iklan bisnis. Punya saya belum pakai bisnis. Ya. Saya mah ada kumaha tuh dasarnya
pengusaha ya, bukan pakai akun bisnis gitu ya. Intinya seperti ini. Setelah diterbitkan, nah setelah diterbitkan ya, itu akan kembali seperti ini. Nah iklannya itu ketika telah terbit seperti ini nih, sambil menunggu loading teman-teman, sambil menunggu loading ya, kita ini dulu. Ini tuh sebenarnya itu bukan gagal iklan, cuma memang WA-nya yang ini harus pakai WA bisnis. Ini pakai nomor pribadi saya, soalnya takut ya kalau pakai WA bisnis itu kan susah ditelepon tuh gitu. Soalnya banyak yang nyinyir juga, mana mah cina pengacara oge cina pakai WA bisnis gitu. Pengacara itu apa Kang? Pengangguran banyak acara gitu. Nah kayak gini nih, ini yang iklan yang saya buat, cuma memang saya belum memberikan anggaran biaya iklan, budgetnya apa, saldo saldo iklannya. Jadi harus kalian isi saldo juga. Untuk isi saldo ini kalian di sini nih, tagihan dan pembayaran. Itu cukup panjang sekali untuk membuat tutorial seperti ini. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Intinya ini bisa dinonaktifkan ataupun aktif gitu. Jadi kalau iklannya baik, naik gitu, omset kita naik, ya udah aktifin aja terus, tambah aja terus langsung gitu ya budget iklannya. Tapi kalau boncos gitu ya udah matiin aja, baru iklan baru buat iklan baru. Kalau saya itu salah satu kunci untuk meminimalisir boncos itu, misalkan kita punya produk 10.000 nih untuk modalnya. Nah saya itu labanya biasanya lebih 50.000 minimal, saya punya laba 50.000 gitu. Jadi harga jualnya itu adalah 60.000. Nah kenapa banyak terlalu besar dong kalau 50.000? Ya betul memang, tapi itu bisa meminimalisir ketika kita closingannya itu sedikit gitu, omset kita sedikit ya. Jadi boncos itu tidak terlalu kena terhadap kita ya. Setidaknya untuk cek orang Sunda namanya tuh teboga batimanya minimal balik modal ya, kayak gitulah kurang lebih. Ya seperti itu kawan-kawan, ini adalah salah satu contoh iklan saya. Sebelumnya saya itu iklan udah lama sekali, udah ya 60 tahun lah kurang lebih. Nah ini salah satu kontennya, cuman ini mah langsung ambil promo ya, ambil promo itu ke landing page, atau ini diaring kemana nih, kayaknya ke landing page lah pokoknya. Jangan lupa ngopi. Nah, kopi hitam teman-teman, kopi hitam tanpa gula itu sehat menurut saya. Nih ini adalah ini adalah suatu iklan. Kalau bahasa kita mah iya teh brosur gitu, brosur tapi tina bentuk digital. Sebenarnya mah brosur cuman bentuk digital gitu unggul ya. Seperti ini kontennya, ini deskripsinya teman-teman. Kemudian di sini ada deskripsinya, kemudian salah, ini konten, ini copywriting ya. Kemudian ini nama halaman kita atau fanpage atau landing page. Kemudian di sini ada deskripsi dan di sini ada headline, dan di sini ini call to action. Call to action ya. Kita untuk mengarahkan ke siapa dan bagaimana. Seperti itu teman-teman, singkat cerita sekian dari saya ya. Mohon maaf jika ada kesalahan karena memang salah barusan. Salahnya itu sebenarnya simpel sih, cuman karena saya menyandingkan WA pribadi WA biasa gitu. Seharusnya memang WA bisnis itu update tahun 2024, kalau tahun 2023 itu masih bisa pakai WA biasa. Dan untuk yang lain kalau memang sudah mencoba iklan kan itu pokoknya sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan, boleh langsung ikuti part 2 untuk metode pembayaran pengisian saldo iklan. Ya, nanti juga kita akan buat tutorial bagaimana membuat pixel. Seperti itu teman-teman ya.
Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Aya jengkol, aya peuteuy. Alhamdulillah beres euy. Ya, udah sekian.